Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ya, semuanya sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran belajar dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu sebagaimana biasanya. Baik, doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Gosan. Gosan? Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gosan. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Semua hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ya. Baik. Oleh karena itu, karena semuanya sudah hadir, Ibu minta kepada anak-anak tolong siapkan buku pelajaran serta alat tulisnya. Baik anak-anak, sudah siap alat tulisnya? Ya. Buku pembelajarannya sudah siap? Ya. Baik, berarti kita sudah siap untuk belajar. Ada yang masih ingat materi kemarin yang kita pelajari? Sip. Apa itu materinya? Unsur intrinsik cerita. Iya, baik, semuanya masih ingat. Unsur intrinsik cerita itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang masih ingat, Ibu tunjuk ya. Dari Mia? Tema, baik. Jessie? Alur. Alur. Alur ada apa saja? Alur maju dan alur mundur serta campuran. Lalu, Vio? Tokoh penokohan ada apa saja? Antagonis, protagonis, antagonis. Iya, baik. Oscar? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Bagas? Latar tempat, waktu, suasana. Iya, pintar. Sima? Amanat. Amanat. Ya, amanat itu adalah akhir dari unsur intrinsik cerita. Berarti kemarin anak-anak semua sudah membaca sebuah cerita. Nah, di dalam sebuah cerita itu ada apa saja selain paragraf dan juga kalimat dan juga kata. Ada apa saja ya? Ada yang namanya apa? Ide, pokok, paragraf. Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengidentifikasi ide pokok paragraf dari sebuah cerita dan dapat mengidentifikasi kosa kata baru dalam sebuah cerita. Baik, sekarang coba buka buku bahasa Indonesia halaman 5. Ya. Sudah? Dah. Di sana ada bacaan, aku bangga menjadi anak Indonesia. Kira-kira setelah anak-anak membaca judul tadi, aku bangga menjadi anak Indonesia, apa yang ada di dalam benak dan pikiran kalian setelah membaca judulnya? Judulnya saja. Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, boleh Gosan? Budaya Indonesia. Ya, budaya Indonesia. Lalu ada lagi? Saya Bu. Oh iya, Vendra boleh. Keindahan alam Indonesia. Ya, keindahan alam Indonesia. Jadi, aku bangga menjadi anak Indonesia itu karena budaya dan keindahan alam Indonesia. Tepuk tangan. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Namaku Raka, seorang siswa sekolah dasar yang tinggal di Yogyakarta. Indonesia adalah tanah airku, negara yang akan budaya, bahasa, dan keindahan alam. Sejak kecil, ayah dan ibu selalu mengajarkanku untuk mencintai negeri ini. Baik, paragraf kedua dilanjutkan oleh Vio. Suatu hari, sekolahku mengadakan lomba esai dengan tema Bangga Menjadi Anak Indonesia. Aku langsung tertarik untuk ikut serta. Aku menulis tentang keragaman budaya
Indonesia, dari tarian saman di Aceh hingga wayang kulit di Jawa. Aku juga menceritakan keindahan alam Indonesia, serta Raja Ampat yang menakjubkan dan Gunung Bromo yang mempesona. Baik, paragraf ketiga dilanjutkan oleh Pendra. Dalam esai itu, aku menulis sebagai anak Indonesia. Aku memiliki tanggung jawab untuk menjaga keragaman ini tetap hidup. Bangsa ini adalah kebanggaan kita bersama. Aku merasa menulis esai ini adalah cara kecilku untuk menyuarakan rasa banggaku. Beberapa minggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Namaku disebut sebagai pemenang pertama. Aku merasa sangat terharu. Saat berjalan, aku berkata kepada teman-teman dan guru, bangsa Indonesia adalah rumah kita. Selanjutnya Bagas. Beberapa minggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Namaku disebut sebagai pemenang pertama. Aku merasa sangat terharu. Saat menerima piala, aku berkata kepada teman-teman dan guru, bangsa Indonesia adalah rumah kita. Mari kita jaga bersama. Untuk selanjutnya Oscar. Sejak saat itu, aku berjanji untuk terus mencintai dan menjaga negeri ini, baik melalui tindakan kecil maupun besar. Indonesia adalah tanah airku, dan aku bangga menjadi bagian darinya. Baik, tadi itu adalah bacaan dari Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia. Tepuk tangan. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan meminta anak-anak untuk membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, ya, karena Ibu akan membagikan LKPD yang meminta kalian untuk mencari kosakata baru dalam sebuah cerita. Siap? Siap. Ya. Baik, sekarang silakan membentuk kelompoknya. Sudah? Sudah? Baik, sudah ada kelompoknya. Sekarang Ibu silahkan dan bebaskan anak-anak untuk memberi nama kelompoknya menggunakan nama buah-buahan atau nama hewan maunya? Siapa yang mau nama buah? Angkat tangan. Nama hewan? Oke, silakan buat nama kelompoknya sesuai dengan nama hewan dimulai dari sekarang. Baik, sudah dibentuk kelompoknya Nana? Sudah. Dari kelompok Jesinia, nama kelompoknya? Kupu-kupu. Lalu? Kapibara, Kapibara. Kijang. ayam jantan. Ayam jantan. Baik. Jadi LKPD yang harus dikerjakan anak-anak adalah mencari kosakata baru dari bacaan Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia. Ya, ditulis di buku tulis. Setelah mendapatkan kosakata barunya, setiap kelompok menuliskan kosakatanya di depan papan tulis. Siap? Siap. Ya, bisa dikerjakan mulai sekarang. Baik, sudah semuanya mendapatkan kosakata barunya? Sudah. Ya, sekarang saatnya setiap kelompok maju menuliskan hasil dari diskusi kelompoknya. Ibu tunjuk dari kelompok apa tadi? Kupu-kupu. Iya, baik kelompok kupu-kupu silahkan maju.
Ya, siap-siap kelompok kapibara, silakan. Terima kasih ya untuk kelompok kupu-kupu. Mama, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kelompok hijau. Ayo boleh maju. Terima kasih. Kelompok selanjutnya yang terakhir. Ayam jantan. Dari ayam jantan. Iya, sama-sama. Dan tindakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ini tadi adalah kosakata baru. Dari kosakata baru ini sudah didapatkan 8 kosakata yang baru kalian baca atau ketahui. Yang pertama ada esai, kedua wayang, menakjubkan, memesona, keragaman, promo, terharu, tindakan. Ya, baik. Ini adalah kosakata baru yang mungkin baru kalian dengar. Baik, jadi Ibu akan membahas arti dari kosakata baru ini. Coba perhatikan ke depan semuanya. Yang pertama ada esai. Esai ini memiliki arti yaitu uraya. Pernah melihat kerjakan soal esai yang ada di LKS? Ya, itu adalah uraya. Yang kedua ada wayang. Wayang ini adalah seni pertunjukan tradisional dari Indonesia. Yang ketiga menakjubkan. Menakjubkan itu adalah suatu hal yang memiliki arti kekaguman atau kagum akan suatu hal, ya. Memesona. Memesona ini sama dengan indah. Lalu keragaman. Keragaman ini memiliki arti bermacam-macam. Ada Bromo. Bromo ini adalah nama gunung yang ada di Jawa Timur. Lalu ada terharu. Apa itu terharu? Ada yang tahu? Terharu itu sedih ataukah kasihan. Yang terakhir ada tindakan. Tindakan ini adalah aksi atau perilaku terhadap suatu hal. Itu tadi adalah arti dari kosakata baru. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing karena Ibu akan memberikan evaluasi berupa tugas mencari ide pokok paragraf melalui suatu cerita yang dikerjakan secara mandiri. Baik, dipersilakan untuk membawa alat tulisnya dan kembali ke bangku masing-masing. Untuk evaluasinya, silakan anak-anak membaca di halaman 7 yaitu Sejarah Bahasa Indonesia. Silakan cari ide pokok paragrafnya. Ya, dikerjakan secara mandiri, silakan dikerjakan mulai sekarang.
Baik, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Iya, Ibu akan tunjuk beberapa, karena ini hanya ada 3 paragraf ya. Ibu akan tunjuk ada 3 anak untuk membacakan hasil mencari ide pokok paragraf. Ibu mulai dari Jessie. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bahasa pemersatuan bangsa. Iya, baik. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya yaitu bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bahasa pemersatu bangsa. Baik, betul Jessie. Tepuk tangan buat Jessie. Untuk paragraf selanjutnya dibacakan oleh Sima. Peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ya, baik, benar sekali. Paragraf kedua yaitu menjelaskan tentang peristiwa penting dalam bahasa Indonesia tentang Sumpah Pemuda. Tepuk tangan untuk Sima. Untuk paragraf terakhir yaitu Gosang. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Iya, baik, betul sekali. Ide pokok paragraf ketiga yaitu perkembangan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan. Tepuk tangan untuk Gosang. Baik anak-anak, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran. Yaitu tentang kosakata baru dan ide pokok paragraf. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, kira-kira pada hari ini apa saja yang kalian sudah pahami dan ketahui akan pembelajaran bersama Ibu hari ini? Ada apa saja? Yang pertama, kosakata baru dan juga Ide pokok paragraf. iya, ide pokok paragraf biasanya ada di awal kalimat, ya, di pertengahan atau di akhir kalimat. Ada yang kurang mengerti tentang materi kita hari ini? Tidak ada, semua mengerti? Baik, karena jam sudah menunjukkan bahwa pembelajaran hari ini berakhir, marilah kita berdoa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran akan dipimpin oleh Gosang. Baiklah, mari kita berdoa. Pelajaran sudah selesai. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini dan boleh dirapikan alat tulisnya. Silakan untuk istirahat. Selamat siang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.